kronologi pernikahan Sunan Gunung Jati. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Sulendraniningrat, dalam bukunya Sejarah Cirebon 1978/28, dinyatakan bahwa pernikahan pertama Sunan Gunung Jati adalah dengan Nyimas Babadan, terjadi pada tahun 1471 M. Nyimas Babadan merupakan putri Ki Gede Babadan. Ditinjau dari namanya, jelas Ki Gede Babadan merupakan seorang penguasa daerah yang bernama Babadan. Sebab arti dari Ki Gede atau Ki Gedeng sendiri adalah penguasa atau pembesar. Babadan hingga kini memang masih kontroversi. Dasuki 1984/9. Dalam sejarah Indramayu menyebutkan bahwa Babadan terletak di Indramayu. Menurut naskah Kuningan Wahjub 2005/217, Babadan adalah suatu daerah di Banten Girang. Sementara yang dimaksud Ki Gede Babadan adalah anak Maulana Huda Baghdad yang membangun pedukuhan Babadan dan menyebarkan Islam di wilayah Banten. Ki Gede Babadan dalam naskah ini juga disebut sebagai kakak Pangeran Panjunan Syarif atau Maulana Abdurrahman. Jika kabar dari naskah Kuningan itu benar, maka perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Babadan adalah usaha Sunan Gunung Jati dalam membangun relasi dengan sesama penyebar Islam di wilayah Banten, sehingga nantinya misi Islamisasi di Banten yang dilancarkan. Cirebon mendapat bantuan penuh dari para penyebar agama Islam yang sudah lama eksis di Banten. Sulendraniningrat 1978 menambahkan bahwa pada tahun 1477 M, Nyimas Babadan wafat dan tanpa meninggalkan keturunan. Menurut Arya Karbon dalam naskah Purwaka Carubanagari 18, bahwa 2 tahun sebelum wafatnya Nyimas Babadan, yaitu pada tahun 1475 M, Sunan Gunung Jati berhasil menikahi Nyimas Kawumanten, seorang adik dari Bupati Banten. Dari pernikahan tersebut, Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Inan pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Sebakingkin Maulana Hasanuddin pada 1479 Masehi. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Babadan dan Nyimas Kawumanten merupakan upaya Sunan Gunung Jati untuk mengislamisasi Banten melalui jalur pernikahan. Sebab menikahi putri pemuka agama sekaligus penguasanya adalah cara efektif untuk mendakwahkan Islam. Dengan menikahi keduanya maka Islamisasi Cirebon atas Banten berjalan dengan damai. Setelah melakukan dakwah di daerah Banten, Sunan Gunung Jati dipanggil pulang ke Cirebon oleh uaknya. Sehingga pada tahun 1479 M, Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan Ratu Pakungwati yang merupakan putri uaknya sendiri, Pangeran Walangsungsang. Perkawinan ketiga, Sunan Gunung Jati jelas menandakan bahwa kekuasaan atas Kesultanan Cirebon dialihkan sepenuhnya kepada Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang melimpahkan urusan pemerintahan sekaligus misi Islamisasi Pasundan kepada keponakannya. Masih menurut Sulendraniningrat 1978, bahwa pada tahun 1484 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah kembali dengan Syarifah Beg, adik dari Maulana Abdurrahman Baghdadi, dan dianugerahi 2 putra yaitu Pangeran Jaya Kelana pada 1486 Masehi dan Pangeran Brata Kelana pada tahun 1489 Masehi. Dalam naskah Mertasinga, istri Sunan Gunung Jati yang melahirkan Pangeran Brata Kelana dan Jaya Kelana adalah Nyimas Larajati, putri Ki Gede Jati. Menurut Purwaka Carubanagari, tokoh Ki Gede Jati pengusaha atau pembesar pemuka di Gunung Jati, identik dengan Syekh Nur Jati, yaitu ulama dan penyebar Islam yang memiliki kekuasaan dan pesantren terawal di Gunung Jati. Memahami dari uraian perkawinan keempat Sunan Gunung Jati di atas, maka dapat ditebak bahwa pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Syarifah Baghdad atau Nyimas Larajati adalah usaha Sunan Gunung Jati dalam membangun relasi dengan sesama penyebar Islam di wilayah Cirebon.
Sehingga nantinya misi Islamisasi yang dilancarkan pemerintah Cirebon mendapat bantuan penuh dari para penyebar agama Islam yang sudah lama eksis di Cirebon. 1 tahun selepas menikah dengan Syarifah Beg, Sunan Gunung Jati menikah kembali dengan seorang putri yang berasal dari keturunan dinasti Ming, seorang putri Raja Yungluo bernama Hong Ji. Pada tahun ke-1485 putri ini adalah penerus Kaisar Ongtien Li Anyontin dan orang mengenalnya dengan nama Putri Ongtien. Menurut legenda, Putri Ongtien mendatangi Sunan Gunung Jati untuk dinikahi selepas Sunan Gunung Jati berdakwah di Cina. Akan tetapi dalam pendapat lain disebutkan bahwa sebenarnya Putri Ongtien adalah janda dari Ki Gadang Luragung yang meninggalkan seorang putra bernama Pangeran Luragung. Pangeran Luragung kemudian diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati dan di kemudian hari dijadikan penguasa Luragung Bupati Kuningan, sehingga dikenal dengan nama Pangeran Kuningan atau Arya Kuningan atau Kemuning. Gejala bahwa Putri Ongtien merupakan janda dari Ki Gadang Luragung adalah adanya kabar dari beberapa naskah Cirebon yang menyebutkan bahwa perkawinan antara Sunan Gunung Jati dan Ongtien digelar di Luragung Kuningan. Meski begitu, dalam catatan lain juga disebutkan bahwa perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Ongtien yang diadakan di Luragung itu semata-mata karena Ongtien menyusul Sunan Gunung Jati ke Luragung. Selepas ia dan rombongan yang datang dari Cina tidak menemukan Sunan Gunung Jati di Cirebon, memahami perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtien janda Ki Gede Luragung di atas, maka dapat dimengerti bahwa perkawinan tersebut merupakan upaya Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati di wilayah selatan Cirebon. Dengan menjalin kekerabatan dengan penguasa Luragung Kuningan, diharapkan misi Islamisasi Cirebon atas Kuningan berjalan lancar dan penuh dengan kedamaian. Selain menikahi beberapa putri pembesar Pasundan, Sunan Gunung Jati juga di kemudian hari menikah dengan Rara Tepasan, yaitu putri Ki Gede Tepasan, yang masih memiliki darah dan kekerabatan dengan Prabu Majapahit. Menurut naskah Mertasinga Wahjud 2005:502, hasil pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Rara Tepasan dianugerahi 2 orang anak, yaitu Ratu Ayu Wonguran yang kelak dinikahi Sultan Demak II Patiunus, dan Pangeran Pasarian yang kelak menikah dengan putri Sultan Demak II, Sultan Trenggono. Perkawinan terakhir Sunan Gunung Jati dengan Putri Jawa Majapahit sepertinya merupakan legitimasi dan juga menjadi alat Sunan Gunung Jati untuk menjalin persahabatan dengan Kesultanan Demak. Karena sebagaimana diketahui Sultan Demak I Raden Patah merupakan anak dari Raja Majapahit Brekertabumi atau Brawijaya V. Oleh karena itu, perkawinan antara keturunan Sunan Gunung Jati dari istri Majapahit dengan putra-putri Sultan Demak dianggap perkawinan yang sepadan karena sama-sama berasal dari keturunan Raja Majapahit. Oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.